Apa itu perfect? Alasannya gitu kenapa orang akhirnya bisa merujuk ke arah perfect yang dengan konotasi kayak agak negatif gitu loh. It's important for me to get that in order or not I'm just gonna have a bad day. Jadi menurut Sheryl apa yang bikin seseorang itu jadi seseorang yang perfeksionis? Apa karena takut gagal atau karena takut apa ya? Takut nggak selesai aja gitu. Harus begitu kalau nggak begini gitu. Hi Halo. guys, welcome back to Lintas Makna with me, Danang. Dan with me, Sheryl. Di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Seperti biasa, kami akan membacakan komen dari salah satu teman Lintas Makna di episode 34 tentang kecewa. Ini dari Ardiansyah. Look like a girl. Kecewa. Kayak cewek gitu kan. Oke, pikir transisi. Enggak, tidak sama sekali. Oke. Dari Ardiansyah. Yes, hidup adalah deretan keputusan. Dan seperti, kenapa gue gitu mukanya? Hidup adalah deretan keputusan. Dan seperti orang pada umumnya, aku telah memilih untuk melakukan yang semestinya. Nalar ikut menakar dan hati ikut meresapi. Aku mungkin akan kecewa, tapi tidak untuk menyesalinya. Tapi tidak untuk menyesalinya tadi. Keserempet dikit. Ini pasti adeknya Mas Ali. Iya benar. Ya, adiknya Mas Ari Ini nih kayaknya nih. saudara deh. Iya, puitis banget tadi. Parah. Itu kalau pakai Aku gitar jujur bagus kali sih, dua coba deh. Di belakang, gimana? Bahkan ada nada kayak ku lari ke pantai tenggelamku. Nalar ikut menakar. Dan hati ikut meresapi. Meresapi. Jadi ada sapi diginiin, kuat banget nih. Bukan. Kalau misalkan kayak gini, kebakar. Hah? Meres api. Api diperas. Semacam Agni, dewa api dari Hindu. Ini. Wur. 10 menit sendiri Luar nih, biasa kayak ya. Nah sepertinya komentar dari teman Lintas Makna yang satu ini ada kaitannya dengan topik bahasan kita kali ini. Yaitu adalah wow, Sheryl banget, perfeksionis. Dan topik perfeksionis ini cocok untuk kita tanyakan ke dia memang nih ya. Ini tapi Orang yang sebenarnya Mas Danang patternnya kan juga perfectionist. tidak Keluar salah ada lagi. di situ. Tidak salah lagi, betul. Iya betul. Betul. Tapi yang jelas perfect itu kayak ideal lah intinya. Oke. Gitu. Nah, karena pengennya sesuatu yang ideal, kadang-kadang kalau begitu nggak dapat yang ideal, ada kecewa gitu. Iya. Apakah betul, Sheryl? Apakah kalau tidak mendapatkan itu udah ideal itu, Sheryl langsung kecewa begitu? Pasti. Terus jadi kayak pertanyaan antara orang-orang terdekat aku dan aku itu cuman kayak lo maunya apa? Kok maunya Lo apa? sebenarnya maunya apa gitu loh. Kalau aku nggak mau keteter atau aku nggak mau kesel dalam keseharian aku itu, aku jadi kayak sangat demanding dan akhirnya kebentuklah karakter aku yang jadi sangat temperamental ketika tidak mendapatkan listing yang jelas gitu dalam keseharian aku. Dari misalkan jam berangkat, habis itu jam untuk make up, aku untuk bangun pagi jam berapa gitu. It has olahraga. Karena itu aku menyusun jadwal aku sebelum berangkat aku gitu. Kayak okay, what time I have to sleep, what time I have to get up in the morning, what time I have to eat, how long I'm going to be in the bathroom. It's important. It's important for me to get that in order, or not I'm just gonna have a bad day. Itu pikiran aku gitu. Kamu suka order tapi walaupun kamu tidak menjalankannya, tapi kamu seenggaknya ngelihat ada suatu pegangan kali ya? Iya. Iya gitu ya, lebih Nggak ke situ bisa ya. tuh kalau misalkan out of course gitu tuh bingung. Oke, nah tapi menurut Lintas Fakta Bermakna, menurut Oxford Learners Dictionaries, perfeksionis adalah seseorang yang suka melakukan segala sesuatunya secara sempurna dan tidak pernah puas akan kekurangan. Hah? Siapa yang puas akan kekurangan?
Artikel lain mengatakan bahwa perfeksionisme kerap dianggap sebuah komplimen, juga sifat positif yang meningkatkan peluang kesuksesan. Namun perfeksionis juga berarti memiliki ekspektasi yang tidak realistis dalam berpikir dan merasakan. Kenapa tadi pas tidak realistis saya pause? Karena saya berpikir dulu. Masa sih saya ngomong gitu barusan ke dalam diri saya sendiri. Gitu ya. In the GV loh, gila. Juga tidak puas ketika suatu hal tidak memenuhi ekspektasi orang tersebut. Seperti itu. Jadi menurut Sheryl, apa yang bikin seseorang itu jadi seseorang yang perfeksionis? Apa karena takut gagal atau karena takut apa ya? Takut nggak selesai aja gitu. Aku sih sebenarnya lebih penasaran dari jawabannya Mas Danang sih, karena sampai hari ini this is something that I still question to myself. I mean, I don't consider myself a perfectionist karena aku jauh lebih kayak banyak hal di tahun ini yang menuntut aku untuk ngomong kayak ya udah deh cepet kelar aja deh, ya udah deh selesain aja deh gitu. Okay, what about you? Kalau I don't really know. Aku tuh selesai untuk ngejar sesuatu yang banget gitu waktu aku kuliah justru. Menggambar itu, kalau kamu liatin terus gambarnya akan jadi tambah jelek. Kita betulin, kita hapus, jelek, lama-lama kertasnya robek. Jadi kalau udah selesai gambar gitu, aku misalnya udah selesai gambar atau pas kelas teori warna gitu ya, warnanya tidak match gitu, tapi udah harus dikumpulkan, ya sudah tak kumpulin, nilainya jelek ya udah mau gimana, berarti saya harus latihan lagi. Intinya itu. Jadi aku bukan, mungkin aku bukan orang yang perfeksionis ya, tapi aku kadang-kadang mengejar perfection. Dan menurut aku itu hampir enggak, menurutku ya, kayaknya itu nggak ada deh. Yeah. Kayaknya itu nggak ada, sampai kayak begitu kamu latihan terus kayak masih kurang, ada lagi ada ilmu baru. Karena makin kesini makin latihan, makin cari tahu, makin nggak tahu apa-apa. Jadi kayak apa itu perfect? Gitu. Apakah yang baik-baik saja atau secara keseluruhan gitu? Iya. Tapi ada gitu. Pastinya tuh ada ini sih alasannya gitu, kenapa orang akhirnya bisa merujuk ke arah perfect yang dengan konotasi kayak agak negatif gitu loh. Menarik. Ke arah yang lebih gak disukain sama orang-orang sekitarnya. Aku ngerasa banget dalam hidup aku sempat ada di posisi itu gitu, dan terkadang masih ada dalam posisi itu karena mungkin kayak ada ekspektasi gitu nggak sih kalau misalkan orang tuh coba mengejar kayak sebuah project atau sebuah bayangan di kepala mereka yang kayak emang cuman mereka yang paham gitu, jadinya orang-orang tuh kesel sendiri karena they have high expectations tapi sebenarnya nobody really knows how to get there gitu, it's only in their heads. Kayak si Sheryl kalau cerita project-projectnya gitu, walaupun kayak kesannya tinggi dan mungkin ada orang yang nggak ngerti tapi jelas gitu. Kan banyak yang kadang-kadang ngeset target tapi ngambang juga. Iya. Akhirnya mau bikin perfect tapi tujuannya juga nggak jelas. Gitu. Dan yang lucu adalah dari perfect ini yang aku pengen pertanyain juga gitu, mungkin ke Sheryl dan juga ke teman-teman CXO Mania Mantap. Di dalam perfect ini kan ada sesuatu yang ideal. Ideal ini kan menurutku ya, kalau ada orang ngomong so idealis lu, ntar dulu, idealis tuh berarti ada potongan di tengah. Karena ideal, yang kita mau sama yang pasar mau, jadinya tengahnya ideal nih. Kalau yang kita mau doang namanya ego dong. Kalau yang ini namanya apa? Bisnis atau apa segala macam lah yang pasar mau gitu ya, selera lah. Gitu. Nah kalau misalnya ini ideal, kalau emang ini adalah sebuah ide, perfect itu adalah pemenuhan ideal kita, pertanyaannya adalah apakah itu benar-benar ideal atau ego? Ding. Gitu. Jadi biarkan aku diam selama 15 detik ke depan. Mikir sendiri. Iya kan, maksudnya apakah itu ideal atau itu ego gitu? Ego kita gitu. Walaupun that's a good argument. Yeah. Ya, karena kan kalau orang kayak mungkin Sheryl iya, mungkin Sheryl enggak, tapi kalau orang kayak gue gitu, di kepala gue tuh ada bayangan
harus begitu kalau nggak begini gitu. I completely agree with you kayak tadi, we don't truly know what it means to be perfect. I think it's just a word for us to to adjust to ourselves kayak kira-kira apa sih di pikiran kita yang emang bisa membawa kita ke state of bliss dalam hal yang sedang kita tuju atau hal yang ya itu yang perfect gitu kan. Perfect is like the most, it's like the final resort to something gitu nggak sih gitu, the state of mind of something being super great, it's like perfect udah gitu loh. It's like saying forever. Gitu. Say perfect is like saying forever. There's no limit into what perfection is to someone. Iya, benar. It might seem like a flaw to someone else gitu, but to another person it might be that might be the only thing. Makanya tadi pas Mas Danang bilang perfect, there's nothing, nggak ada yang namanya perfect gitu loh. Bagi yang bisa kita sama-sama share itu adalah a mutual feeling gitu, karena kayak pasti kita akan selalu bisa melihat ya kesempurnaan di dalam hal lain, terus ada kekurangannya di hal itu juga gitu, akan selalu ada debat itu. Sesuai banget nih sama quotes dari Selintas Kata Bermakna gitu. Nah, ini quotes-nya dari siapa nih? Dari Dinda? Kita baca dulu. Kita tidak akan bisa menjadi sempurna. Namun kita dapat berusaha menjadi yang terbaik dalam mencapai kesempurnaan. Ini Pak Ari. Iya. Ini kalau udah mendekat-dekat ke terestrial gini nih. Aku jadi Mas Ari. Bareng-bareng sama-sama. Iya gitu terus dia. If we're talking about perfection, pastinya juga kayak kenapa pastinya terus ya, gue yakin banget. Pasti. Anda tuh pasti. Harus sure. Oke. Seorang yang perfectionist itu ada baik ada buruknya, bener nggak sih? Iya, setuju. Gitu. Kalau misalkan kita ngomongin soal perfection, tapi zaman sekarang yang tadi aku sempat bilang gitu, konotasinya tuh udah mulai mengarahnya kepada hal yang negatif, tau gak sih? Kayak gini, lo kok perfeksionis banget? Iya kan, kok itu tuh, kok itu? Kenapa? Gitu. Ya kayak apakah kita detail oriented dan tidak ada orang di ruangan itu yang detail oriented juga? Bisa. Apakah kita punya disiplin dan mereka tidak diajarkan? Kenapa kita jadi sok perfeksionis gitu? Itu yang membuat aku kadang juga bukannya bagus ya. Kenapa ya? Kalau aku sih kalau nanggepin yang itu ya saya, mungkin orang tuh karena keperoset lagi sering mulat banget. Mungkin karena orang tuh zaman sekarang tuh apa ya? Sekarang ini lagi hobi banget maksain persepsi kali ya. Jadi begitu ada yang berbeda sama persepsinya dia, dianggap kayak langsung nge-tweet. Lu langsung nge-tweet lagi. Kok lu perfeksionis banget sih? Oh bukan karena kita harus ngejelasin gitu. Maksudnya iya karena di persepsi dia dalam menyelesaikan itu nggak harus kayak gitu. Iya. Sementara kalau kita punya persepsi yang lain. Iya gak sih? Benar. Kayak orang tuh berusaha untuk memaksakan persepsinya di era zaman sekarang ini gitu. Yeah. Nah ini ini beda sekali dengan apa yang mau disampaikan dari Selintas Fakta Bermakna. Karena saya nggak tahu bridgingnya gimana. Dikutip dari beberapa sumber, agak Inggris. Perfeksionisme merupakan personal traits atau sifat personal yang beresiko mengganggu kesehatan mental. Dikutip dari beberapa sumber, perfeksionisme merupakan personal traits atau sifat personal yang beresiko mengganggu kesehatan mental. Perfeksionisme merupakan hasil dari pengalaman dan keyakinan yang mulai mendarah daging dalam diri seseorang selama masa kanak-kanak mereka. Nyam. Terdapat 3 tipe perfeksionisme. Tipe yang pertama, personal standards perfectionism. Seseorang yang memiliki tipe perfectionism ini menjalani beberapa standar yang memotivasi diri mereka sendiri. Orang lain, Sheryl, Danang, orang lain mungkin masih menganggap standar ini tinggi.
Tetapi menurut seseorang yang memilikinya, hal ini justru dapat memotivasi mereka. Jenis perfeksionis ini dianggap sehat. Sehat loh ya, karena tidak menyebabkan stres atau kelelahan yang berlebihan. Tidak pada kami, tes lu dong. Ada. Yang kedua. Ini tipe kedua. Tipe kedua. Self-critical perfectionism. Tipe perfeksionisme ini lebih cenderung terintimidasi oleh tujuan yang mereka terapkan untuk diri mereka sendiri. Nggak keselak? Tidak. Nggak keselak. Mereka lebih sering merasa putus asa karena ekspektasi mereka tidak sesuai dengan kemampuan dan batasan diri. Binder. Rapihin rambut. Iya, tidak ada. Gerakan canggung tidak ada. Tipe perfeksionisme ini lebih cenderung mengarah pada emosi negatif, seperti selalu merasa menderita, penolakan, cemas, dan menghukum diri sendiri. Kayak siapa ya? Mari kita bercermin satu sama lain. Aku sih masih bisa bercermin, Mas Danang. Oh iya bener sih, aku bisa sih. Buat manajernya Sheryl, ini adalah sebuah, gue bilang juga apa? Karena emang kayak kadang kalau misalkan kita pengen kejar sesuatu tapi emang problemnya tidak bisa menyelesaikan itu karena ada waiting game-nya, karena ini apa ya, kayak mencakup banyak orang gitu yang tidak bisa menuntaskan kerjaannya. Rasanya aku karena kadang tuh udah nggak punya kata-kata ya, udah nggak tahu mau berbuat apa karena nggak bisa di-push juga orang-orang ya. This is what I do. Itu cara aku untuk menyalurkan emosi aku kalau aku udah nggak tahu mau ngapain lagi. Nah jadi emang harus dikeluarin gimana pun caranya. Kalau Sheryl tadi kayak gitu nyubitin bantal, cari cara sendiri sih. Kita lanjut ke tipe ketiga. Socially prescribed perfectionism. Tipe perfeksionisme ini memiliki tuntutan untuk selalu sempurna karena tuntutan orang lain atau lingkungan. Biasanya terjadi terhadap orang-orang dengan pekerjaan yang dituntut untuk tidak boleh salah. Di antaranya seperti pengacara, tenaga medis, dan influencer. Tapi mereka sering banget tuh. Public figure. Tapi sering banget tuh. Oh tapi every bad news is great news, so you're correct too. Bener. Nggak ada bad marketing, nggak ada. Marketing viral. Ini yang dilupa adalah yang tidak bisa salah tuh robot. Manusia tuh bisa salah. Terus kalau orang suka sadar kayak ini, aku yang sebel nih ya. Ini opini pribadiku ya. Kita tuh semua tahu gitu istilah manusia itu tempatnya salah. Lah kok ada orang bikin salah nggak di maafin gitu? Kok nggak berusaha dipahami kenapa dia melakukan kesalahan itu, langsung salah gitu. Apakah dengan menyalahkan orang kamu merasa lebih baik gitu? Iya. Jadi seperti tadi profesinya ada pengacara nggak boleh salah ngomong, tenaga medis tidak boleh salah ngapa-ngapain karena nyawa orang, arsitek nggak boleh salah hitung. Iya nggak sih? Bener kan? Bener. Dan ini nggak terus-terusan terjadi di orang dewasa aja, tapi hal tersebut ini juga bisa menjangkit kepada remaja yang dituntut oleh orang tuanya agar bernilai sempurna atau perundungan sosial perihal. Oh, sampai ada kayak social media bullying gitu, atau kayak just social pressure, peer pressure gitu loh. Dalam bentuk body shaming gitu kan, atau kayak ya on beauty standards gitu. Itu akan selalu diomongin gitu sama netizen ya, paling sering ya zaman sekarang kalau dibawa ke dunia maya gitu. Dan these individuals pastinya akan mengalami lebih banyak pikiran putus asa gitu, atau they're gonna be easily stressed. Dan ini jadinya kayak meresikokan mereka untuk self harm. Nah, saya tuh mau ngomong. So perfectionism itu tidak selalu menjadi hal yang positif, tapi ya yang dari tadi kita juga debatin ya, maksudnya it's becoming a calling for people to judge gitu, as if being perfect is a mistake.
Iya kan gitu. And meskipun mungkin orang tersebut atau kita pribadi merasa kalau misalkan kita itu pengen menuju perfectionism itu, ya mungkin itu memang hal yang terbaik bagi orangnya, atau itu adalah hal yang memotivasikan aku gitu untuk mengejar perfectionism is kind of like where I wanna head towards gitu. Itu adalah misi aku dalam pekerjaan aku ya gitu loh, atau dalam kepribadian aku, itu state yang pengen aku capai. Dan sesuatu yang unik juga tentang perfectionism ini ini tuh selalu terlihat buruk, gak lebih baik sih sejujurnya, terlihat buruk bagi orang-orang yang sirik. Bisa sih. Kalau menurut Mas Danang, apa yang bikin perfectionism atau perfectionist people atau perfectionism ini memiliki konotasi yang positif? Bener gak sih? Iya. Gitu. Justru aku malah tertarik sama omongannya Sheryl yang barusan. Kalau dari yang aku tangkep, kok malah perfect itu sama goal kok kayak beda ya buatku ya. Kerasanya dari yang Sheryl bilang tadi. Goal tuh kayak oke, what's next gitu. Kayak, woo, Let's go gitu, kayak misalnya Sheryl aduh, gol bola lagi dia. nggak usah diwaro, udah. Aku tadi berharap itu di-cut aja. Jangan, itu bagus. Jadi misalnya Sheryl goalsnya bikin pertunjukan virtual. Iya. Misalnya gitu, bikin pertunjukan virtual. Terus apalagi nih abis ini, terus zona mainnya jadi luas gitu. Kalau gue pengen bikin pertunjukan visual begini, wah main gitu. Tapi begitu kita mau perfect, kok jadi kayak berbatas ya? Budget. Bisa. Perfect tuh malah jadi kayak batas ya. Iya, kayak dan jadi beda sama goals kan. Kalau misalnya kita kayak, kalau aku tadi maksudnya lebih ngebahas tentang orang-orang yang mengatakan aku adalah perfectionist. Justru itu. Gitu. Sehingga aku merasa bahwa lebih sering pembahasannya itu aku dikonotasi lebih buruk gitu. Paham, makanya cuman, begitu. Cuman itu ketika Sheryl memang lagi bekerja lebih sering seperti itu gitu. Jadi di situ doang sih aku ngerasa kalau misalkan dalam pertemanan atau dalam apa gitu kayak nggak ada sih, karena ya aku tidak berusaha untuk tidak menuntut apa-apa. Iya, makanya jadi karena orang memperlakukan kayak di pekerjaan kayak jangan lu perfeksionis banget apa segala macam. Jatuhnya jadi kayak batasan gitu loh, batasan buat orang itu juga sendiri gitu. Untuk nge-reach kita gitu ke sana. Gitu. Jadi kayak bukan gimana ya? Intinya perfeksionisme ini, bener kata Pak Ari tadi nih, begitu udah jadi isme, kok jatuhnya jadi batas gitu. Ya. Nah, ini ada pendapat dari si XO Lab. Kesempurnaan memang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang baik, dan manusia akan selalu mencari kesempurnaan dalam segala hal. Namun tidak segala hal dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi. Ada baiknya kita dapat bersifat stoik. Ini nih, bersifat teras jadinya ya. Ada baiknya kita dapat bersifat stoik dan menerima kekurangan kita agar kita tidak dibutakan atau dibuat gila oleh ekspektasi kita sendiri dan terutama ekspektasi orang lain. Karena tadi ingat loh, ada 3 tipe perfeksionis. Yang pertama adalah buat diri sendiri, yang kedua adalah yang bisa terluka sama apa yang sudah dirancang, yang ketiga adalah yang terluka karena social demand. Kayaknya kebanyakan yang ketiga sekarang ya. Iya. Ya gak sih? Iya, karena ada kayak lomba untuk menjadi yang terbaik, untuk jadi nomor 1. Tapi itu tuh sekarang dalam semua bidang tuh kayak, karena kan semua hal sekarang harus di showcase, harus jadi tontonan masyarakat. Iya. Dan udah langka. Mungkin karena aku di circle ini ya gitu. Kita kan di circle ini Mas, jadi pasti kelihatan gitu. Acara kita aja gimana mau jadi nomor 1 sekarang gitu. Itu kan kita selalu, maksudnya kita balik lagi,
kita akan tetap memikirkan bagaimana cara mencapai KPI, kita akan mencapai sesuatu yang bisa menjadi terbaik gitu. Dan kalau kita udah ada di sana gitu, kita juga nggak akan ngeluh kan. Betul. Gitu. Betul. So we try our best to always chase that kind of goal, and I feel like, well, sometimes we just can't force it gitu. Iya, It's to kita happen nggak bisa naturally. paksa, bener sih. Bener, sekarang orang semuanya apa-apa di showcasing sih. Well, gitu. Yes, makanya ini ada reminder yang baik Ya. dari selintas kata bermakna, yaitu, I like this. Kelola ekspektasi, kenali batasan diri, dan tidak perlu menjadi sempurna di mata orang lain. Jadilah sempurna untuk diri sendiri. Wah, ini Dinta nih, sambil nyayat-nyayat nih maksudnya. Nah, menurut Mas Danang nih, dari pemahaman Mas Danang, beda nggak sih perfectionist ini sama OCD? Perfeksionis sama OCD, aku pribadi jujur aku nggak tahu. Aku bahkan nggak berani ngomong, aku karena nggak tahu istilah OCD secara ajak gitu, dan juga karena kan dari tadi membahas aja aku banyak banget pertanyaan soal perfection dan perfeksionisme gitu. Oke. Tapi selintas fakta bermakna menolong kami sebagai host, terutama gue, melansir dari artikel Neurospa Therapy Center mengenai perbedaan OCD dan perfeksionisme. Seseorang dengan ataupun tanpa gangguan mental dapat menjadi seseorang yang perfeksionis. Contoh, tidak puas ketika mendapatkan nilai 95 ketimbang 100. Korea Utara nih pasti. Contohnya tidak puas ketika mendapatkan nilai 95 ketimbang 100. Perfeksionisme bukanlah sebuah gangguan psikologi, tetapi dapat beresiko mengganggu kesehatan mental. Ingat ya, beresiko, baru beresiko. Kalau nggak di-maintain bisa jadi resiko. Namun orang yang memiliki karakteristik perfeksionis, orang yang memiliki karakter perfeksionis juga dapat termasuk ke dalam OCDP. Apa itu OCDP? Obsessive Compulsive Personality Disorder, atau orang yang menyukai keteraturan, kerapian dan structure yang rapi. Film. Contohnya, meluruskan spray yang berlipat-lipat, menyapu gurun, menguras laut. Enggak lah. Contohnya meluruskan spray yang berlipat-lipat, merapikan buku sesuai ukuran, membersihkan ruangan secara teratur, dan ya pokoknya yang detail banget gitu. Ya. Nah, mereka menikmati gaya hidup, salah deh. Orang dengan OCDP menurut CXO Lab tidak memiliki gangguan psikologis, bahkan mereka menikmati gaya hidup mereka apa adanya. Sedangkan Obsessive Compulsive Disorder biasanya memiliki perilaku kompulsif, dan ini biasanya jadi ritual ataupun dilakukan berkali-kali. Contohnya memastikan kompor yang sudah mati ketika hendak berpergian sebanyak mungkin 5 kali ya. Bolak-balik. Dan jika tidak melakukannya panik attack. Kadang that's also a trait. Ya, cuci tangan juga. Ada kayak temen yang dia emang punya OCD, semenjak sebelum corona aja udah kemana-mana pakai hand sanitizer. Makin kesini jadi bener-bener bisa yang kayak ngomong 2 kata deh kayak, Sheryl, gue ini. Jadi satu hari dia bisa habis 1 botol. Jadi kayak tangannya udah kelupas semua gitu. Serius? Sidik jarinya? Sidik jarinya aku belum cek sih, mungkin harus cek ke ini. Iya, soalnya kan ngelupas kan, itu lama-lama kebanyakan di ini. Tapi udah parah sih, emang kayak udah kelupas semua gitu, kayak melepuh gitu kelihatannya juga. Tapi ya that's also a trait, it's a disorder kan juga kayak. Iya. Dan dapat disimpulkan perfeksionisme, OCD atau OCDP dapat saling mempengaruhi dan berhubungan. Tapi bisa juga salah satu di antara ketiganya berdiri sendiri. Begitu. Ya, itu dia tadi dari CXO Lab tentang mungkin perbedaan dan persamaannya, dan juga hubungan antara OCD, OCDP dan juga perfeksionisme dan perfeksionis. Yeah. Nah, ada conclusion nggak dari Sheryl tentang perfection ini? Perfeksionis kali ya. Karena aku sendiri lagi melatih bagaimana cara menjadi orang yang berkecukupan dan tidak harus mengejar sesuatu untuk memuaskan orang-orang lain. Aku belakangan ini lagi coba untuk sadarin bahwa banyak sekali ambisi aku yang sekarang aku miliki atau sebelumnya aku miliki
itu adalah untuk membuktikan ke diri aku bahwa aku lebih baik dari orang lain. Dan itu menurut aku tujuan yang nggak akan ada habisnya aja sih gitu loh, dan melelahkan sekali gitu. Ya hidup juga nggak boleh kita yang nentuin ya habisnya kapan kan. Cuman di satu sisi aku kalau misalkan sekarang berusaha untuk ngobrol sama diri aku sendiri, ya I just tell myself that it's okay to realize that growing up you were told to be the best version of yourself and a better person compared to the people around you. So if you're trying to chase for something, stop chasing for other people to say you're great gitu. Tell yourself that. Remind yourself that you're great. You don't need a clarification or a statement from someone else to prove your greatness. Give yourself compliment. Exactly. Be kind. Be I'm kind. trying to be kinder to myself. Yeah. Setuju So I sih. think that's what I think. Yeah. You need that. Yeah. Be kind. Tapi gitu. Tapi Gemes. Tapi soal ngerusak bantal tadi itu adalah bentuk perbuatan baik pada diri sendiri, karena daripada nampung dan juga keluar tapi sembarangan, bisa juga itu bentuk be kindnya Sheryl ke dirinya sendiri. Kalau dari gue pribadi masih gue nentuin gue mau apa, terus hari ini mau ngapain, dan gue pakai sistem mumpung bisa gitu. Jadi misalnya saya pengen bikin lagu. That's such a good song. Mumpung ya udah saya mau bikin lagu, ya udah hari ini bikin lagunya kapan? Ya kan? Bikin lagu, terus ya udah tinggal tarik mundur. Nah hari ini bisa ngapain? Oke, mumpung hari ini bisa main gitar 5 menit juga pasti akan ada perubahan kan sih. Misalnya mau jadi apa gitu. Jadi mumpung. Ini kayak I read a book called Atomic Habits, and it's like Atomic Habits, basic, right? But like I mean, it's a really good book, turns out. Bagus gitu. Yeah, it's pretty good. Like they say, practicing daily for a small amount of time. I think kita juga udah sering ngebahas ini, and it's very logical. Ini adalah quote yang dipakai di mana-mana, tapi it's even like database. Kalau misalkan kita itu latihan setiap harinya gitu, non-stop, itu akan jauh lebih berkembang daripada orang yang hanya latihan sekali doang gitu for something. And the effectivity rate and how much it sticks on us itu juga jauh lebih baik buat orang-orang yang melatihan setiap hari, maybe for 15 minutes only in their day gitu. Setuju sih. Ya kayak rumah kotor gitu, daripada dibersihin seminggu sekali tapi tiap hari dibersihin kan jadi kelihatan bersih terus, enak terus. Betul. Kurang lebihnya begitu. Nah di XO Lab juga punya konklusi nih. Perfeksionisme bagai 2 mata pisau, tergantung pribadi dan karakteristik masing-masing orang. Perfeksionisme bisa jadi pendorong diri untuk terus tumbuh dan melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati demi hasil yang mumpuni dan ideal menurut orang tersebut. Di sisi lain, tak jarang justru sebaliknya, penuh tekanan, akan selalu merasakan kesulitan dan keresahan dalam segala hal karena ia menaruh ekspektasi tertinggi dan paling tinggi terhadap sesuatu. Batasan kemampuan diri jadi rem sehingga menimbulkan konsep penerimaan diri. Agar tak lupa untuk tetap mensyukuri pencapaian-pencapaian kecil, kayak tadi Sheryl bilang, be kind to yourself. Dan jangan kamu memaksakan sisi perfeksionis itu pada orang lain. Gitu. Karena kesempurnaan dari setiap orang tidaklah sama. Tidak perlu memaksa, tapi bisa tumbuh bersama. Pak Ari fix. Gitu. Ya itu dia kurang lebih ya tentang perfeksionisme ya. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di bawah. Apakah kamu termasuk orang yang perfeksionis atau tidak, atau sekitar kamu gitu ya. Silahkan di mention kalau mau di mention, kalau enggak ya enggak. Gitu. Nanti kami baca, kami undi, dan mungkin kalau misalnya bisa kami akan sebutkan di episode selanjutnya gitu. Alright. Saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 6 sore. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita juga di @lintasmakna. Kita juga ada di Spotify dan Apple Podcast. Alright. Sampai Zumba ya semuanya ya. Bye.